Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto membeberkan curhat NF 15 tahun, siswi SMP yang membunuh bocah 5 tahun berinisial APA. Kepada kepolisian, remaja tersebut mengaku tak suka kedua orang tuanya bercerai. Ia juga merasa tak lagi diperdulikan setelah kedua orang tuanya tak tinggal bersama. Dikutip dari tribunnews.com, NF mengaku tak membenci orang-orang yang tinggal bersamanya. Hanya saja ia mengaku tak suka kedua orang tuanya bercerai. Pasalnya, ia merasa tak lagi diperdulikan setelah kedua orang tuanya tak tinggal bersama. Kasus perceraian kedua orang tua NF diketahui berakhir pada perselisihan, sehingga ibu kandung NF tak lagi mempunyai hubungan baik dengan ayah pelaku. NF kini tinggal bersama ayah kandungnya dan ibu tirinya beserta seorang adik. Saat ditanya terkait ketiganya, ia juga mengaku tak menaruh kebencian. Ia hanya mengaku kesal tak lagi diperhatikan. Selama ini, NF dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup. NF diketahui sering mengurung diri di kamar sejak duduk di bangku SMP. Sebelumnya, saat NF masih sekolah dasar, ia masih sering mengajak anak-anak di lingkungannya untuk bermain. Namun, kebiasaan dari pelaku berubah setelah ia masuk SMP. Seperti diketahui, NF menghabisi APA di kediamannya di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis 5 Maret 2020. Korban dibunuh setelah dibenamkan di bak mandi, kemudian disekap dan diikat pelaku serta dimasukkan ke dalam lemari. Kasus ini kemudian terungkap setelah pelaku menyerahkan diri ke kepolisian dan mengakui bahwa ia telah membunuh seseorang. Setelah melakukan pembunuhan, ia bahkan mengaku puas dan tak menyesal sedikit pun. Saya selalu menganut pandangan bahwa perilaku manusia, perilaku abnormal manusia, termasuk perilaku jahat manusia adalah hasil interaksi dua faktor. Faktor pertama adalah faktor dalam, berarti kita bicara faktor genetik, faktor disposisi, kondisi otak, dan seterusnya. Faktor yang kedua adalah faktor situasi, faktor lingkungan. Kita mulai dari faktor yang kedua. Pemberitaan di media mengabarkan bahwa orang tua pelaku ini sudah bercerai. Masuk akal. Keluarga yang morat-marit, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang bercerai, mungkin saja kemudian memunculkan pola pengasuhan yang juga tidak tepat. Sehingga akhirnya anak harus menjalani proses tumbuh kembang yang katakanlah tidak sehat atau tidak wajar. Perceraian. Faktor yang kedua, juga berita dari media bahwa pelaku, si anak ini terinspirasi oleh apa yang dia tonton. Film horor kah atau film-film untuk dewasa lainnya. Masuk akal lagi. Teori mengatakan apapun yang kita tonton, apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, itu akan bisa mempengaruhi perilaku kita. Demikian Tribunnews Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.